Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Danang Satria Nugraha, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan presentasi akademik, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Swanti Yolanda Agustina dengan nomor induk mahasiswa 191134264 dari kelas 3A dari program studi pendidikan guru sekolah dasar yang mengambil mata kuliah lintas prodi yaitu mata kuliah keterampilan presentasi akademik di program studi pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan serta memaparkan materi tentang perluasan leksem ibu dalam bahasa Indonesia, tinjauan semantik. Pokok-pokok presentasi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada pembahasan yang terdiri dari 1. Konstruksi-konstruksi idiomatis, yang kedua makna literal dan makna perluasan, yang ketiga jejaring semantis. Pokok berikutnya yaitu kesimpulan, serta terakhir ada penutup dan biodata diri saya. Pendahuluan. Penutur Bahasa Indonesia atau BI memiliki daya ungkap yang unik. Keunikan tersebut ditandai oleh kemampuan menciptakan variasi konstruksi idiomatis. Berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian terdiri atas 3 tahap, yaitu 1. Penyediaan data. Data yang diteliti berupa leksem ibu. Berikutnya mencari konstruksi-konstruksi berleksem ibu. Data diperoleh dari situs penyedia korpus. Metode kedua yaitu analisis data. Analisis data menggunakan metode Agih dan Padan. Metode ketiga yaitu ada penyajian hasil analisis data. Penyajian hasil analisis data dilakukan secara informal dan formal. Lalu dilakukan melalui paparan jelas dalam sebuah uraian paragraf. Berikutnya ada pembahasan. Pembahasan pertama yaitu konstruksi-konstruksi idiomatis. Konstruksi idiomatis dibatasi pengertiannya sebagai satuan lingual yang memiliki makna idiomatis. 3 pola konstruksi idiomatis leksem ibu yaitu 1. X plus N, di mana X adalah morfem ibu atau leksem ibu, plus N, di mana N adalah nomina. Contohnya yaitu ibu negara, ibu jari, ibu kota, ibu tiri, ibu suri, ibu susu, ibu peri. Pola kedua yaitu X plus V, di mana X adalah morfem ibu atau leksem ibu dan V adalah verba. Contohnya ibu asuh, ibu sambung. Dan pola yang ketiga yaitu X plus N plus N, di mana X adalah morfem ibu dan N adalah nomina. Contohnya yaitu ibu suri kerjaan. Pembahasan kedua yaitu makna literal dan makna perluasan. Makna literal leksem ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang anak. 4 makna perluasan leksem ibu, yaitu 1. Yang utama di antara beberapa hal lain. Kedua, bagian yang pokok. Yang ketiga, sapaan takzim untuk wanita yang sudah atau belum bersuami. Dan yang keempat, yaitu pengganti peran keibuan. Perluasan leksem ibu. 1. Makna yang utama di antara beberapa hal lain. Misalnya,
ibu kota, yang bermakna kota yang utama di antara beberapa kota lain. Contoh, penataan taman di ibu kota Jakarta sangat teratur. Yang kedua, makna bagian yang pokok. Misalnya, ibu jari yang bermakna bagian jari yang pokok. Contoh, ibu jarinya tergores pisau dapur. Yang ketiga, makna sapaan takzim untuk wanita yang sudah atau belum bersuami. Misalnya, ibu negara yang bermakna wanita yang menjadi istri kepala negara atau presiden. Contoh, Mas, ternyata ibu negara juga hadir di sini. Yang keempat, makna pengganti peran keibuan. Misalnya, ibu susu yang bermakna wanita pengganti peran keibuan dalam menyusui. Contoh, tidak semua wanita mau menjadi ibu susu. Pembahasan yang ketiga yaitu jejaring semantis. Jejaring semantis merupakan bagian ilustrasi perluasan makna sebuah leksem. Penyusunan jejaring semantis didasarkan pada sebaran makna perluasan yang dihasilkan oleh leksem ibu. Berikut bagan sebaran makna perluasan dari leksem ibu, di mana ranah asalnya yaitu wanita yang telah melahirkan seseorang anak. Dan ranah perluasannya terdiri dari 4. Yang pertama, yang utama di antara beberapa hal lain. Yang kedua, bagian yang pokok. Yang ketiga, sapaan takzim untuk wanita yang sudah atau belum bersuami. Dan yang keempat, pengganti peran keibuan. Berikut, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari presentasi yang telah saya paparkan pada kali ini, yang pertama, perluasan leksem ibu dideskripsikan menjadi 3, yaitu 1. Konstruksi idiomatis, kedua, makna literal dan makna perluasan, yang ketiga, jejaring semantis. Poin berikutnya, yaitu konstruksi idiomatis leksem ibu terdiri dari 3 jenis pola, yaitu X plus N, X plus P, X plus N plus N. Poin berikutnya yaitu ditemukan 4 makna perluasan leksem ibu, yaitu 1. Yang utama di antara beberapa hal lain. Kedua, bagian yang pokok. Ketiga, sapaan takzim untuk wanita yang sudah atau belum bersuami. Dan yang keempat, pengganti peran keibuan. Poin terakhir yaitu makna leksem dapat dipetakan dalam jejaring semantis. Sebagai penutup, saya akan memaparkan biodata diri saya secara singkat. Nama lengkap saya Suwanti Yolanda Agustina, nama panggilan saya Suwanti, jenis kelamin saya perempuan, tempat tanggal lahir saya Jakarta, 28 Agustus tahun 2000. Agama saya Kristen Protestan. Pekerjaan saya saat ini sebagai mahasiswa. Alamat saya yaitu di Jalan AMD 10, nomor 64C, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Saya di Jogja ngekos di samping Universitas Sanata Dharma, Brican. Instansi saya adalah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Moto saya yaitu fokus, serius, tulus. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan serta saya bagikan kepada teman-teman semua. Kiranya ilmu yang setelah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata maupun kecepatan atau tempo saya dalam membacakan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam cerdas dan humanis. Sampai jumpa.